Ya, minta maaf ini makan kita banyak tulis. Nanti saya akan sedikit mengorek sedikit informasi terkait dengan pelaksanaan surveillance PD3I di Puskesmas Gu, ya. Tapi ya sebelumnya mungkin saya bertanya sedikit terkait dengan gambaran situasi kasus campak ya di Puskesmas Gu ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian penemuan kasusnya mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Untuk temuan kasus campak dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Untuk tahun 2020 kasusnya itu muncul atau tidak ada. Iya. Terus di tahun 2021 pada tahun 2021 ada yang dikatakan dengan ada kasus, tapi masih dalam kategori suspek. Itu diambil sampelnya ya? Untuk sampelnya sendiri kami tidak ambil karena sudah lewat dari waktu yang berjalan. Terus di tahun 2022 sampai sekarang ini, sampai bulan ini, untuk kasus campak sendiri ataupun suspek campak belum ada sama sekali. Oke. Terus untuk pelaporannya, pendokumentasiannya, pencatatannya itu tersedia ya? Ada. Kalau untuk pelaporannya setiap bulan kami ada yang namanya W2, form W2. Nanti di sini akan ketahuan apakah dia tersangka atau suspek campak Pak. Terus di situ juga ketika kami sudah mendapatkan suspek campak, di situ kami akan masukkan ke dalam laporan surveillance terpadu penyakit berbasis KLB. Tapi di sini dia masih dalam kategori suspek karena kami belum bisa menyimpulkan bahwa itu pasien atau diagnosanya campak karena belum ada pemeriksaan hasil lab. Tapi selama ini untuk masalah misalnya terkait dengan penyelidikan epidemiologi, bisa dilakukan tidak seperti itu? Alhamdulillah untuk sampai saat ini bukan hanya di campak Pak ya. Andai kata ada kasus, untuk petugas surveillance selalu melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi di lapangan, terus mencari tahu sejauh mana informasi terkait dengan penyakit tersebut ke orang tua atau keluarga pasien. Tahun berapa ini? Ini tahun 2021 Pak. Data pasien ini Pak, register pasien. Dia ditanggung. Berarti salah satu titik penemuan kasusnya Ya. Bisa dari situ juga bisa dari dalam puskesmas berdasarkan dari poli umumnya atau ini berdasarkan dari pasien yang datang berobat ke puskesmas, dan bisa juga petugas surveillance-nya turun ke lapangan setiap bulan yang karena di situ ada yang namanya surveillance penyakit menular di lapangan. Petugas surveillance-nya turun ke lapangan dan juga ada setiap bulan mengikut ke kegiatan posyandu. Ya, dari situ petugas surveillance mencari tahu atau menyelidiki apakah ada pasien yang menjurus ke suspek campak. Kalau untuk pelaporan SKDR-nya rutin? Alhamdulillah sampai saat ini pelaporan SKDR-nya sangat rutin sekali Pak. Kalau sudah dipantau tiap minggu? Iya, dipantau terus. Terkait dengan
kegiatan misalnya dalam puskesmas untuk mensosialisasikan atau mensosialisasi terkait dengan adanya kasus-kasus seperti ini, kasus campak, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh puskesmas agar masyarakat itu bisa tahu, kemudian dalam puskesmas juga bisa melakukan tindakan untuk sama-sama melakukan surveillance ya PD3I khususnya di campak ini. Oh iya. Kalau untuk di dalam lingkungan puskesmas sendiri Pak, kami biasanya kan memang ada yang namanya rawat jalan poli Pak. Dari situ kan kami bisa tahu apakah di situ ada pasien suspek atau tidak. Terus kemudian yang kami lakukan di situ berkolaborasi. Berkolaborasi bersama teman-teman, baik teman-teman piket ataupun dokter. Terus untuk apanya? Iya. Terus kalau untuk sosialisasinya sendiri ke masyarakat baik di dalam puskesmas ataupun di luar puskesmas, biasanya kami sosialisasikan secara lisan kepada orang-orang tua ataupun kepada keluarga pasien yang datang berkunjung atau berobat ke puskesmas. Kemudian di situ memang ada yang namanya kecil itu poster, itu biasanya kami bagikan juga. Itu. Dan untuk kalau ke lapangan biasanya pada saat posyandu. Posyandu itu kami memberikan informasi ke orang tua. Jadi kalau di dalam misalnya minlog bulanan di puskesmas sering tidak dibahas, itu selalu dibahas tidak terkait dengan surveillance PD3 ini. Iya, kadang juga dibahas karena terkait ini kan masalahnya kalau untuk kasus yang campak sendiri ini, dia kan kalau untuk satu kasus saja luar biasa dampaknya Pak. Bukan hanya untuk petugas surveillance sendiri, tapi terkait dengan beberapa program. Artinya untuk semua puskesmas juga kena. Bukan karena bagaimana, artinya itu dampaknya sangat besar untuk puskesmas sendiri. Kemudian terkait dengan penemuan kasus ya. Kalau misalnya ada kasus nih, siapa kira-kira yang mengambil sampelnya itu? Apakah kita sendiri atau petugas labnya atau seperti apa? Dan tindakan apa yang biasa kemudian kita lakukan ketika misalnya kita temukan kasus? Apakah ada laporan ke dinas atau meminta dinas untuk mengambil sampel atau memang kita puskesmas sendiri yang mengambil sampelnya kemudian langsung kirim ke dinas atau seperti apa? Ya, terima kasih Kak. Kalau seumpama ada pasien suspek, tindakan awal yang kami lakukan di sini sebelumnya kami akan menyampaikan dulu kepada atasan kami. Berkoordinasi dengan atasan dan dokter juga. Setelah itu kami melapor ke dinas, menyampaikan bahwa di sini ada suspek campak. Setelah dari dinas nanti untuk pengambilan sampelnya. Untuk pengambilan sampelnya sendiri ini kami berkoordinasi dengan dinas. Untuk pengambilan sampelnya sendiri memang dari petugas lab puskesmas dan kadang juga bersama orang dinas Pak. Ya, mungkin untuk rencana tindak lanjut kita ya. Ya Pak. Mungkin kita senantiasa aktif terus dalam penyelidikan penemuan kasus ya, khususnya campak ya, AFP, termasuk yang kasus PD3I yang lainnya. Kemudian kita jangan sampai terjadi CLB di wilayah kita, terkhusus di Kecamatan Guni, wilayah kerja ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Nanti sebentar kita akan lanjutkan dengan observasi kelengkapan data dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak.